Dreamers, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Andrew Laus, dan dalam rangka PKM MCB 2021, Get to Know About Marketing with Us, aku akan bahas tentang Marketing is not about selling. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Get to know about marketing with us. Divisi sales dan marketing seringkali mengalami kesalahan konsep dan dianggap sama saja untuk fungsi dan tugas kerjanya. Padahal, ada perbedaan antara sales dan marketing. Tidak hanya dari sisi pencari kerja, terkadang perusahaan pun mencampur adukan fungsi keduanya. Meskipun sales dan marketing sama-sama merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai target keuntungan, sales dan marketing memiliki fokus yang sama sekali berbeda. Hai, perkenalkan nama aku Mira. Bagi kamu yang baru lulus kuliah dan masih bingung menentukan fokus karir antara kedua bagian ini, tepat sekali untuk mendengarkan video ini. Pasalnya, aku akan membahas beberapa perbedaan sales dan marketing. Dengan begitu, kamu bisa lebih menyesuaikannya dengan minat dan kemampuanmu. Sebenarnya, sales dan marketing sama-sama memiliki fungsi untuk bisnis sebuah perusahaan. Meski demikian, ada perbedaan antara sales dan marketing. Dilansir dari HubSpot, sales merujuk pada semua aktivitas penjualan barang dan jasa. Orang yang bertugas di divisi sales memiliki tanggung jawab menjaga hubungan dengan calon klien yang akhirnya berujung pada penjualan. Sementara itu, marketing meliputi segala hal yang membantu meningkatkan ketertarikan pada barang dan jasa yang dijual. Departemen marketing memiliki tanggung jawab menjalankan campaign untuk menarik perhatian pada barang dan jasa yang dijual. Proses kerja yang tidak sama. Perbedaan sales dan marketing yang berikutnya terlihat dari proses kerja. Tim sales akan menghadapi langsung konsumen alias one-on-one. Sales bisa saja langsung datang ke lokasi calon konsumen atau pembeli, menghubungi lewat telepon, dan bisa juga bertemu di sebuah acara atau kegiatan. Pada beberapa jenis perusahaan, bahkan tim sales, harus melakukan pendekatan dan perlakuan yang berbeda pada tiap konsumen, karena proses kerjanya memang punya aktivitas langsung. Supaya tim sales bisa melakukan penjualan, ada tim marketing yang melakukan analisis pasar, termasuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Perbedaan sales dan marketing. Tim marketing menyiapkan tools dan konsep yang akan membuat customer mencari barang dan produk yang sudah disiapkan. Tim sales yang bertugas melayani para calon customer ini agar produk bisa laku terjual. Tim marketing perlu membayangkan kembali produk yang sudah pernah sukses laku di pasaran sebelumnya, cara promosi, dan kelebihan produk sebelumnya. Hal itu dilakukan agar bisa merancang strategi yang akan dipakai saat memasarkan produk. Ruang lingkup pekerjaan. Ruang kerja dan durasinya juga bisa menggambarkan perbedaan sales dan marketing. Pekerjaan tim sales cenderung bersifat jangka pendek, sementara tim marketing cenderung lebih jangka panjang. Hal ini karena tim marketing harus menjaga hubungan dan membina relasi yang harmonis dengan para mitra bisnis serta vendor yang terkait pemasaran produk. Lingkup pekerjaan marketing termasuk market research, public relation, dan customer satisfaction. Sementara itu, ruang lingkup pekerjaan tim sales adalah meyakinkan calon customer untuk terus merasakan kebutuhan akan produk yang kamu jual. Sekarang, kamu yang ingin bekerja di kedua divisi ini semakin bisa melihat adanya perbedaan sales dan marketing yang cukup signifikan. Prioritas dan fungsi. Perbedaan sales dan marketing selanjutnya bisa dilihat dari prioritas dan fungsi kerja kedua divisi ini. Dalam hal prioritas kerja, perbedaan kedua posisi ini terletak pada target kegiatan. Prioritas tim marketing adalah menjangkau customer dan membangun relasi yang baik dengan para customer sampai bisa menjadi pelanggan setia. Kamu bisa bayangkan keuntungan yang jelas didapat jika ada beberapa perusahaan besar menjadi pelanggan tetap produk yang perusahaan kamu punya.
Semakin banyak pelanggan tetap, semakin besar juga tentunya keuntungan yang didapat. Terlepas dari itu, pelanggan tetap ini akan ada kalau pelayanan dan respon dari tim sales yang juga mendukung kualitas produk dan customer yang sudah dijangkau. Fungsi tim sales adalah mengakomodasi dan menarget customer sambil membantu memenuhi kebutuhan mereka dengan produk yang ditawarkan. Adanya perbedaan sales dan marketing dalam fungsi dan prioritas ini justru yang kemudian membuat keduanya saling bersinergi. Aktivitas kerja dan goal. Goal atau target juga menjadi salah satu faktor perbedaan sales dan marketing yang perlu kamu ketahui sebelum memilih salah satu divisi ini. Beberapa contoh sederhana yang menggambarkan perbedaan kedua posisi itu saat melakukan aktivitasnya. Misalnya dalam sebuah startup, tim sales yang akan menghubungi langsung calon klien sampai menemukan kesepakatan kerja. Sementara itu, tim marketing sebelumnya sudah memastikan dulu produk atau jasa yang ditawarkan sudah terjamin kualitasnya, sehingga bisa dibawa oleh tim sales. Perbedaan sales dan marketing ini menurut tipe pekerja yang berbeda pula. Dengan aktivitas marketing yang sebagian ada di belakang layar, kamu yang suka menganalisis cukup punya kesempatan di bidang ini. Sementara itu, bagi kamu yang senang berurusan langsung dengan customer dan tidak ragu untuk beramah tamah setiap saat dengan calon klien atau customer, masuk tim sales akan semakin mengasah potensi yang kamu punya. Dari beberapa perbedaan sales dan marketing yang sudah diuraikan di atas, tentu kamu bisa mendapatkan gambaran betapa dua divisi ini memang punya peran dan tugas yang berbeda. Meski demikian, seperti ditulis oleh The Balance Small Business, terkadang menyatukan fungsi sales dan marketing menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Hal ini terutama bagi perusahaan kecil atau yang baru memulai bisnis. Salesperson lebih berfokus pada strategi untuk mendapatkan revenue secara langsung dan berorientasi pada keadaan sekarang. Sementara itu, marketer membuat strategi agar informasi dan branding perusahaan sampai ke target audience, sehingga produk dan aktivitas marketing lainnya bisa bertahan lebih lama di pasaran. Dari perbedaan sales dan marketing ini, jika perusahaan kesulitan menyeimbangkan fungsi keduanya, perlu ada waktu dan sumber daya khusus agar para petugasnya bisa mempelajari kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjalankan dua bidang ini sekaligus, sangat disarankan kamu sudah dibekali oleh pengalaman yang matang di masing-masing bidang. Dengan begitu, kamu sudah terbiasa dengan cara kerja kedua divisi tersebut. Jadi, sekarang kamu sudah tahu lebih banyak tentang perbedaan sales dan marketing, baik dari segi tugas, prioritas, alur, dan aktivitas kerja, serta target yang harus dicapai masing-masing divisi. Memang sales dan marketing tidak bisa jalan sendiri. Tim sales akan hilang arah jika tim marketing tidak mampu menganalisis secara tepat kebutuhan dan budaya pasar yang jadi target produk. Skill yang dibutuhkan dalam menjadi marketer. Jeli melihat prospek. Menemukan prospek penjualan yang tepat, ibarat menambang emas. Anda harus paham perbedaan antara batu kerikil biasa dengan biji emas. Sebagai seorang marketing, Anda harus belajar mengidentifikasi prospek. Hal ini telah menjadi keterampilan yang penting dimiliki oleh persaingan sales yang sangat kompetitif. Tentu saja Anda akan buang-buang waktu jika mengerahkan segala daya dan usaha kepada prospek yang tidak menghasilkan. Tidak semua prospek dapat dikonversi menjadi penjualan, sehingga Anda perlu mata yang jeli, waktu yang tepat, dan pemahaman mendalam untuk menemukannya. Ketika Anda terbiasa melakukan hal di atas, intuisi marketing Anda akan makin tajam. Pandai membangun hubungan. Komunikasi memang sangat penting dalam industri marketing. Namun, itu bukan satu-satunya cara mengenalkan produk atau melakukan presentasi penjualan. Hal yang lebih penting adalah membangun koneksi, di mana sangat dibutuhkan kemampuan membangun hubungan baik. Hubungan baik yang dimaksud bukan sekadar basa-basi yang banyak dilakukan marketing. Terkesan tidak ada ketulusan dalam basa-basi tersebut. Oleh karenanya,
Anda harus membangun koneksi dan hubungan yang tulus. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda peduli, mengerti permasalahan mereka, dan Anda hanya ingin membantu mereka memecahkan masalah dengan menawarkan solusi. Jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan kepercayaan dari calon klien potensial dan kemungkinan melakukan penjualan. Bertanya dengan cerdas. Ingat, pertanyaan yang cerdas menghasilkan jawaban yang baik, serta penjualan. Ini alasannya. Anda harus paham bahwa Anda bukan sekedar menjual produk. Dalam lingkup yang lebih luas, Anda juga memberikan layanan, menciptakan solusi, dan memecahkan masalah. Namun, sebelum Anda bisa memberikan solusi, Anda harus mampu mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk menemukan masalah adalah menanyakan hal yang tepat. Ibarat seorang dokter yang mendiagnosa pasien. Anda harus sistematis dan jitu. Para marketing profesional terbaik mampu mengidentifikasi kebutuhan calon klien dan kadang, lewat pertanyaan-pertanyaan cerdas, mereka bahkan mampu membuat kebutuhan bagi calon pelanggan. Agar mampu bertanya secara cerdas, Anda harus memilah-milah kata menjadi pertanyaan yang membantu, relevan, dan spesifik, demi mendapatkan jawaban yang tepat. Saat sudah mendapatkan jawaban yang Anda butuhkan, Anda dapat menawarkan produk atau layanan Anda sebagai solusi untuk masalah mereka. Menjadi pendengar yang baik. Mampu mendengar dengan baik adalah skill yang wajib dimiliki seorang marketing. Faktanya, keahlian ini mampu menaikkan kinerja seseorang marketing. Namun sayangnya, mendengarkan dengan baik adalah keahlian yang paling sedikit berkembang di antara marketing profesional. Menjadi pendengar yang baik dan membangun hubungan adalah keahlian yang saling melengkapi untuk mampu mengerti pemikiran dan opini calon klien potensial. Hal ini juga membantu Anda menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan peduli dengan permasalahan mereka. Ada kalanya klien potensial Anda memberikan informasi penting dalam percakapan yang mungkin Anda lewatkan karena tidak memperhatikan. Jika ini terjadi, Anda akan kehilangan kesempatan penting untuk merespon secara sigap. Mendengarkan dengan baik paling membantu Anda saat memilih klien untuk diprospek dan saat menanggapi penolakan. Tangguh menangani penolakan. Sebagai marketing, tentunya Anda paham akan ada banyak penolakan saat Anda berusaha menjual. Apa yang membedakan marketing berpengalaman dengan yang pemula adalah kemampuan dalam menangani penolakan calon pelanggan. Menurut Daryl Sprater dari Salesforce, penolakan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Namun, jangan dilihat sebagai kesempatan yang selamanya tertutup. Kuncinya adalah mengerti mengapa calon klien menolak. Anda harus mencari tahu tentang hal ini jika Anda ingin sukses dalam menjual. Sprater juga mengatakan bahwa penolakan muncul karena beberapa faktor yang berbeda, seperti kurangnya pengetahuan, masalah persepsi, dan lain-lain. Anda harus mampu mengembangkan metode sendiri dalam menghadapi penolakan dengan memperhatikan keluhan klien dan alasan-alasannya. Latihan soal. Nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk prospek kerja seorang marketer adalah A. Marketing analisis, B. Social media marketing, C. Event planner, D. Green marketing. Nomor 2. Salah satu faktor perbedaan sales dan marketing yang perlu diketahui sebelum memilih salah satu divisi yaitu A. Target, B. Proses, C. Prioritas, D. Market. Nomor 3. Yang membuat strategi agar informasi dan branding perusahaan sampai ke target audiens dilakukan oleh A. Marketer, B. Founder, C. CEO, D. CFO. Nomor 4. Pekerjaan tim yang memiliki jangka pendek adalah A. Marketing,
B. Sales, C. Founder, D. Manager. Kunci jawaban nomor 1 adalah yang bukan termasuk prospek pekerja seorang marketer adalah D. Green marketing. Nomor 2, perbedaan sales dan marketing yang perlu diketahui adalah A. Target. Nomor 3, strategi informasi dan branding perusahaan dibuat oleh A. Marketer. Nomor 4, pekerjaan tim yang memiliki jangka pendek adalah B. Sales. Nah, sekian pembelajaran dari kami Imers. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow sosial media MCB berikut ini untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih.